Ada yang bisa dibantu, Dok? Iya, Miss Yuni. Mm-mm. Maaf sebelumnya. Miss Yuni, kemarin kan saya sudah WA dengan IP-nya Miss Yuni menceritakan permasalahan saya. Oke. Nah, sekarang Miss Yuni lagi live nih, secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral dan minta take down. Nah, kebetulan Miss Yuni belum tahu nih isi chat kamu sama admin nih. Kalau boleh tahu ceritakan poinnya aja. Ada apa, sayang? Oh iya, gini Miss, saya kan kerja di majikan ini kan udah mau 6 tahun nanti bulan 10. Nah, saya ini rencananya sih sebenarnya sebenarnya udah ditanya, Cece mau renew lagi apa enggak? Nah, saya tanya balik dengan majikan saya, Nyonya masih butuh saya tidak? Ya katanya masih. Nah, padahal ya kalau dari hati sebenarnya saya ini ya nggak nggak kuat lagi sih di sini. Cuman kan kendala saya ini kan saya kurang bahasa, Miss. Ya selama kerja di sini ya saya walaupun nggak bisa ngomong tapi mengerti apa yang mereka mau. Nah, bahasa yang saya gunakan ini kan dua bahasa, bahasa Kantonis dan bahasa Inggris. Ya, yaitu saya bahasa sama-sama ya Minlah. Cuman kan saya bisa paham dengan apa yang mereka mau. Saya ini kerja di rumah majikan ini jaga anak. Nah, tapi jaga anak ini kan 2 anak, tapi lain majikan. Nah, lain majikan itu ya dari awal sih sebenarnya. Cuman kan karena tujuan saya benar-benar mau kerja, saya nggak peduli dengan job yang mereka kasih. Yang terpenting mereka baik dengan saya, mau nerima saya, mempekerjakan saya dengan baik lah. Tidak membedakan saya, ibaratnya perlaku mereka baik dengan saya. Cuman kan, nah di saat saya mau renew, nah maksudnya kan saya tinggal dengan nenek. Ya kalau anaknya sih sebenarnya nggak masalah. Dalam arti, ya yang penting kamu fokus dengan anak saya, kerjaan kamu beres, kamu istirahat, mau ngapain aja silahkan. Yang penting kamu fokus dengan anak. Setelah itu ya terserah, kata dia, MKB istirahat. Tapi kan karena nenek ini terlalu maafan lah, saya istirahat sebentar. Ya gimana ekspresi wajah dia lah. Cuman saya biarin lah, yang penting kerjaan saya, tugas saya selesai. Nah, kendalanya kan saya nih mau pindah gitu, mau cari lagi majikan. Tapi ya tadi bahasa saya kurang. Nah seandainya saya nggak mau, ini juga pasti orang kayak nenek lah. Dari yang sebelumnya saya pernah mengajukan saya nggak bakal renew, tapi nenek marah-marah dengan saya. Tapi saya pikir lagi kembali, ya tadi saya nggak bisa bahasa. Seandainya saya kalau pindah itu gimana ya Miss ya? Nanti saya akan dikasih rekod jelek apa gimana, karena saya yang jelas dibilang nggak mau kerja di sini, tapi saya mau pindah juga kendala bahasa itu loh Miss, yang saya khawatirkan saya mendapatkan ya kurang bisa memahami keadaan saya majikan gitu loh Miss. Oke, satu hal. Kendala bahasa karena kamu sudah ada di Hong Kong selama 2 tahun, kenapa kamu masih belum bisa bahasa? Ini pertama. Dan yang kedua, emangnya jaminan kalau kamu pindah majikan baru akan lebih enak lagi? Dan yang ketiga, rekod baik atau tidak sebenarnya itu kalau kamu finish kontrak tidak ada masalah. Yang penting kamu finish kontrak, saya. Iya, sebenarnya bukan 2 tahun loh Miss, mau 6 tahun itu loh Miss. Terus kamu di situ sudah 6 tahun sampai sekarang nggak bisa bahasa. Iya bisa Miss, cuman kan kayak ngomong kayak dia orang ya, percakapan itu nggak bisa gitu. Tapi kalau dia orang ngomong ngerti gitu loh apa yang dia mau. Kalau yang bisa pun ngomong, cuman saya tuh nggak begitu mahir kayak dia orang. Tapi kan nenek kan kamu ya maki-maki saya, cuman saya lah biarin lah. Yang penting apa yang dia suruh saya mengerti dan selesai tugas
yang saya kerjakan. Ibaratnya kan nenek tuh, ya biasalah kalau kerjaan apa yang kita kerjakan nggak menghargai ya jelas otomatis yang kita kayak kayak nggak enak hati. Cuman saya biarin lah, yang penting saya selesai prinsip saya. Cuman kan makin kesini kok nenek itu seperti itu gitu. Ya pernah sih Miss, kayak sebelumnya, kamu tuh mau kerja lagi nggak sih di sini, kata dia kan. Saya bilang, Nek, saya tuh benar-benar mau kerja. Nah, terus dia ngomongnya tuh kayak kasar gitu. Kalau kamu mau kerja ya udah sana pergi dari sini. Ya saya kan terbawa emosi kan. Kerja udah banyak, terus ya capek lah. Ibaratnya nenek ngomong seperti itu, otomatis saya kan ngomong, Nenek kamu nggak usah ngomong, ya saya pun nggak bentak-bentak. Saya ngomong, cuman kan saya sebisa saya, kadang nggak bisa bahasa Inggris, saya sambung dengan bahasa Inggris. Lalu nenek nggak usah banyak ngomong lah nek, kata saya pun nanti kalau finish, nanti pun saya pergi tanpa nenek usir, saya bilang. Tapi kalau nenek mau ngusir saya, nyuruh saya pergi, ya saya pergi saat ini juga, tapi dengan syarat nenek antar saya ke agent sendiri, kata saya kan, nggak perlu saya sendiri yang pergi. Kamu ya udah 6 tahun, mau 6 tahun kerja di sini, ya maki-maki saya semua adalah. Jadi saya tinggal pergi aja. Saya dikejar. Mau kamu apa sekarang? Lah, sebenarnya saya bilang, kata saya, mau saya seperti itu. Terus dia diam. Kamu sekarang udah berani. Saya nggak perlu banyak omongan, Nek. Nanti kalau nenek mau ngomong, ngomonglah dengan anak nenek lah, saya bilang gitu. Karena saya nggak bisa bahasa, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya mungkin dia ngomong dengan anaknya, tapi anaknya nggak bahas-bahas sampai sekarang. Nah kebetulan waktu itu anaknya nanya ke saya, pas awal tahun lah, sebenarnya masih lama, Miss. Tadinya juga nenek juga nanya ke saya, cuma saya bilang nantilah masih lama juga, kata saya Nek. Terus tahu-tahu anaknya nanya ke saya, ya saya bicara yang seperti yang saya bicarakan tadi. Ya sebenarnya malu sih Miss kalau udah lama kerja di sini tapi nggak bisa bahasa. Ya tadi berpikir saya kalau mau pindah juga saya bahasa. Ya benar kata Miss Yuni juga, apa bisa jamin, tapi rasa takut itu ada gitu loh Miss, sedangkan saya masih pingin kerja gitu. Tapi kalau kamu pingin kerja, kamu nantang majikan kayak gitu, bisa-bisa kamu difitnah, habis itu kamu dipenjarakan. Paham nggak maksudnya Miss Yuni? Iya Miss. Kenapa kamu menyala gitu? Kenapa kamu terpancing emosi? Kan Miss Yuni selalu bilang, Miss Yuni kan selalu bilang, Iya. jangan terpancing emosi. Majikan kadang-kadang sengaja memancing emosi kamu, agar kamu terpancing. Ngerti Iya. nggak? Iya Miss. Lah kamu nantang majikan bisa kelar loh hidupmu dalam 1 hari, Mbak. Ya sebenarnya bukan sekali dua kali dia bicara seperti itu Miss. Ya udah, kalau Cuman kamu kan terbiasa dan kamu menyalahkan iya, kamu terbiasa kayak gitu, ya saya nggak kaget kalau ada tiba-tiba kalian di penjara. Saya nggak kaget kalau tiba-tiba saya jemput kalian ada di kantor polisi. Karena dari emosi kalian. Kalau kamu jadi, maaf, jadi pembantu, terus kamu terpancing iya, emosi, mereka panggil polisi, kelar hidup kita, Mbak. Apalagi kamu 6 tahun loh, 6 tahun nggak ada jaminan majikan nggak nginterminit kamu juga loh. Ngerti nggak maksud saya? Kamu nggak cocok, kamu pendam dalam hati, ya udah keluar. Saya merasakan kalian tidak dihargai, sudah kerja lama di situ, disepelekan, disakiti. Ya udah pergi aja. Jika kamu di tempat itu sudah tidak dihargai, pergi yo. Bukan kamu ngelawan dan menantang. Ini Hong Kong. Paham nggak maksud saya, sayang? Jadi kalau kamu sudah tidak kuat, kalau kamu merasa tidak dihargai, silahkan pergi. Tapi jangan nantang, karena posisi kita itu selalu kalah dan salah, Mbak. Paham nggak maksud Miss Yuni? Miss Yuni bukan ingin menyalahkan kamu, enggak. Tapi jika kamu menantang majikan, kamu nggak suka, ya udah antarin saya pergi. Ya kamu selalu kayak gitu sih, Nek, cerewet. Saya maunya kamu nurutin saya. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Karena itu kamu harus menyimpan kesabaranmu, finish kontrak, terus pergi. iya waktu itu kontrak 2 kali. Iya,
Iya, kamu paham nggak maksud saya? Kamu boleh emosi, tapi kamu lupa kamu di situ siapa. Nggak akan ada seorang anak memaki-maki orang tuanya sendiri demi pembantu. Mbak-mbaknya yang 8 tahun, mbak-mbaknya yang 10 tahun, itu banyak juga yang nggak dihargai, Mbak. Tapi ingat, kamu masih butuh uang nggak sih? Iya, Miss. Jangan sampai berujung di penjara. Rem hatimu tuh direm. Golek Iya, majikan kadang. lain. Ada Iya, yang 20 tahun nggak bisa bahasa kok. Nggak apa-apa. iya. Tapi jangan sampai hatimu moncrot, majikan ngamuk, ngawur, kamu yang dimangsa, sayang. Yang butuh uang kamu, sayang. Kadang, kadang saya juga loh, Miss. Pulang libur, iya, barang saya tertata rapi, tahu-tahu udah nggak rapi. Ya kalau saya nggak masalah, ya kayak seolah-olah kayak apa mencari sesuatu. Ya padahal saya, ya apa sih Miss yang saya simpen, barang saya yang biasa aja, saya taruh biasa, apa yang saya beli saya liatin. Nah, ya kalau nenek itu ngomong apa ya, sebenarnya nggak pernah saya sautinnya, waktu itu aja dia ngomong sampai seperti itu, saking saya udah nggak udah nggak kuat lagi kan. Ya saya pun sempat ngomong ke anaknya juga, tapi anaknya ya biarin aja lah, biasa sih nenek seperti itu, dia baik hatinya. Iya, saya paham, saya bilang gitu. Nah, waktu itu juga saya pernah telepon ke agent lah, ceritain masalah. Ya, agent pun ya nggak ada tanggapan sama sekali. Ya, kemarin juga saya telepon lagi, ini gimana, Miss? Saya bilang, seandainya saya renew apa gimana? Ya nanti aja lah ceritanya. Ya nggak sampai sempat cerita saya Miss dengan agent. Apa kalau saya sebenarnya minta solusi gimana gitu, mana baiknya, karena saya masih pingin kerja. Tapi ya sampai sekarang pun agent ya diam, nggak ada telepon lagi, gimana Rita, Pak, gimana Mbak, keadaannya harus gimana, nggak ada sampai sekali. Saya makanya saya telepon Miss Yuni, gimana ya Oke, sekarang solusinya ke setelah saya. berbicara dengan Miss Yuni, paham nggak dengan yang dimaksud dengan Miss Yuni? Iya Miss, paham. Kalau kita masih butuh duit, ojo sombong lan egois. Ojo Iya, arogan. Karena sekali majikan membenci kamu, tinggal telepon polisi, kamu difitnah, kelar hidup kita, Mbak. Saya selalu curiga majikan akan memfitnah kita. Ngerti nggak? Kalau masih iya, butuh dolar, ya ditahan. Jangan sampai majikan dendam, habis itu tiba-tiba kamu dikeluarkan. Hari itu juga nangis loh kamu nanti. iya, Nantang-nantang majikan, kelar loh hidup kita. Sing legowo, sing legowo. Jangan dikirain loh mbak-mbaknya 10 tahun, 15 tahun, majikan sama masih kayak gitu. Kiranya nggak cocok, ya udah 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, selesai urusan kita. iya, Majikan suka-suka dia, Nduk. Karena kita itu butuh. Sampean percaya nggak? Saya kerja di agent, saya sudah pengalaman kerja di agent. Bos saya aja nggak percaya sama saya. Loh, lek tak lawan ya aku dipecat toh, Mbak. Tapi uang aku masih butuh uang. Ya siap, siap, siap sampai nyengir ya tetap siap. Sama tanya hatiku, nangis gretes mili, Mbak. iya Miss. Tapi saya nggak ngelawan. Apakah kamu kira saya nggak bisa melawan? Loh, aku nyikati kalian aja cepet kok. Masa iya saya sama bos saya nggak ngelawan? Tapi kalau Iya, saya ngelawan, posisinya kan ada satu, Nduk. Keluar dari situ saya. iya Miss. Tapi saya masih Makanya butuh itu, duitnya, ya udah diam cangkemku. Cangkemku gimana, Mbak? Saya pun keluar itu karena banyak alasan sekali baru keluar dari perusahaan saya. Karena anak-anak yang banyak yang memfitnah saya, anak-anak yang saya tolong nyipatno saya. Itu loh baru saya keluar. Saya keluar itu bukan karena sakit hati omongan bos saya. Benar nggak? iya, iya,
Berapa banyak orang yang tinggal di tempat saya karena fitnah, Mbak? Tidak mencuri, dituduh mencuri. Yang rugi siapa? Kamu 1 tahun nganggur, nggak ada penggalian. Berapa banyak orang yang tinggal di rumah saya dituduh mencuri walaupun CCTV tidak membuktikan. 6 bulan nganggur di rumah saya, Mbak. Saya itu tidak ingin kalian terjadi dan terjadi lagi. Kenapa saya selalu bilang berhati-hatilah, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Jiwamu sabarno. Lewat gak kuat ngaliyo. Bener nggak? Iya. Bukan saya menganggap rendah kalian. Selagi kamu masih butuh di tempat itu, diamlah. Tapi sekali kamu berani menentang, pergilah. Ngerti? Iya, Miss. Sudah paham tujuannya Miss Yuni? Iya, paham, Nggak Miss. kuat pindah, boleh Miss Yuni. Iya. Tapi saya tidak mengizinkan kamu bentrok sama majikan. Iya, sebenarnya apa ya, Miss ya? Ya, nggak ada sih, Miss, maksud mau marah, mau bentrok dengan majikan Dok, sih. Tapi dok, karena sangat emosi, dok, Miss. dok. Setan masuknya itu saat emosi. Kenapa? Kalau orang sabar nggak apa, nggak ada masalah. Karena itu kamu saat terpancing emosi menyesal seumur hidup. Keputusan yang brutal saat emosi, keputusan yang arogan saat emosi, membinasakan kita semua, sayang. Kenapa Miss Juni ngajari kalian sabar? Bener nggak? Bener nggak, sayang? Iya, Miss. Apakah setelah emosi kamu merasa tenang? Enggak, kan? Enggak. Lah ya, kenapa tidak lebih baik tenang saja? Bener nggak Miss Juni ngomong sekarang? Iya, benar, Miss. Percuma kamu ladeni, mau sementara kamu masih ngenteni gajian. Kecuali kamu sudah nggak butuh uang dia. Setelah kamu bertengkar dengan majikan, pikiranmu gak jelas, keweden setiap saat, setiap waktu, bener nggak? Iya. Terus ngapain? Dan kamu setelah kamu menentang dia, kamu masih ada di situ. Nggak isi awakmu. Raine gelendi. Allah kayak yo oh, ternyata cik ngepet bukan. Bener nggak? Iya. Kecuali kamu nentang dia, kamu nggak suka, ya udah aku pergi sendiri. Nah itu nggak apa-apa ya. Ngalah. Kalau kamu sudah tidak cocok finish kontrak, tinggalan belayu sing banter, ora usah noleh. Ngerti? Ngerti, Miss. Jadi jika kamu masih butuh uang di situ, bertahanlah di situ. Jika kalau kamu sudah tidak butuh di situ, pergilah dengan tenang. Jangan sampai ada pertengkaran. Ditahan, diiling-iling ngomong no Miss Yuni. Kuat Iya, Miss. dilakoni, ra kuat geret koper. Iya. Ngerti nggak? Iya, ngerti, Miss. Jadi jangan sesekali menentang majikan. Jangan sesekali menentang majikan. Saya nggak ngizinkan kamu itu ya. Iya, Miss. Ha-ha. Saya tidak inginkan kamu menentang majikan. Iya, Miss. Ada yang lain lagi? Iya, Miss. Kalau misalkan ini kan, ya karena tadi lah, karena saya masih butuh. Nah, tahu-tahu kan saya tadi apa? Saya masih butuh, tapi setelah saya renew, nah suatu saat misalkan saya keluar, tapi masih ada kontrak dengan majikan, itu bisa jadi notice lah. Itu kalau misalkan keluar itu notice itu apa nantinya kita harus pulang Indonesia apa gimana itu, Miss, nantinya, Miss? Kamu masih pingin renew? Iya, karena saya masih butuh, Miss. Masih butuh ya jangan bertengkar. Iya, enggak, Miss. Ini Halo? kan ya jangan nyampe lagi lah. Makanya ini nih yang terakhir lah. Makanya jangan nantang saya. Kamu sekarang yang butuh dia renew. Belum tentu dia mau renew sama kamu. Iya, Jangan GR. Belum tentu dia mau sama kamu juga. Siapkan hatimu, jangan iya, sakit hati.
Lah wong kamu Iya, masih butuh uang sih. iya, Kamu enggak emosi. sih, Miss. Kamu masih emosi. So what? Emang orang Hongkong peduli dengan kamu emosi? Wong kita nggak salah aja kita dipaksa minta maaf kok. Apalagi posisi kita salah sih. Ngerti nggak? Iya, Makanya jangan sombong kalau masih butuh. Tapi nggak paham no. No. 真係唔知喎， Oh, 跟住咧做咩啊？可能啱就姐姐話聽日就走嘅，嗯佢聽日翻入嚟㗎嘛，嗯，咁佢有人嚟嘅，哦咁話 OK 啦，幫我。哦，好啊，好啊，我見到有一男一女咧，唔知邊個嚟喺個走廊行過，唔緊要啦，佢冇揾我哋。嗰啲我唔知咩人，可能唔知可能你唔知邊個。考門我會開啊嘛。係啦. Jadi kalau masih butuh jangan sok ya sayang ya. iya, Miss. Jadi di sini selalu mengingatkan, lah kamu masih butuh jangan sekali menantang. Ngerti? Iya, Ada yang lain lagi? enggak, Miss. Makasih, Miss. Oke, I love you. Kuat ya sayang ya. Iya, Miss. Makasih. Oke, bye-bye. Bye. Oke, bukan Miss Yuni ingin memarahi kalian, bukan Miss Yuni ingin mengkritik apa yang kalian lakukan, tapi ingat kalau kamu masih butuh uang, sabar. Sabar ada batasnya pulang, Mbak. Kalau kamu bilang sabar ada batasnya, kamu kerja di rumah majikan dan kamu bilang sabar ada batasnya, terus kau ngeprui majikan? Enggak kali. Terus kamu ngajak debat sama majikan. Kalau kamu masih butuh ya sabar, nggak butuh ya pergi yo. Jadi kalau kamu bilang ke saya sabar ada batasnya, kan timah. Ngeprui majikan, ngamuk nih majikan. Enggak kali. Enggak. Kalau sabar ada batasnya, finish kontrak pergi yo. Itu baru, Jos. Benar nggak?